warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Permatasari dengan NIM 2105135341, mahasiswi PGSD kelas C angkatan 2021. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah konsep dasar IPA Fisika di sekolah dasar, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai besaran dan pengukuran. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari besaran. Besaran di dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai, dan dinyatakan dengan angka-angka. Pada umumnya mempunyai satuan. Contohnya yaitu panjang meja, lebar meja, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contoh dari satuan yaitu misalnya panjang meja Anugrah yaitu 4 cm. Sentimeternya inilah yang merupakan satuannya. Satuan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku misalnya meter, sekon, kilogram, sentimeter, dan lainnya. Sedangkan untuk satuan tidak baku contohnya itu jengkal, langkah, depa, dan lainnya. Besaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan lainnya. Besaran pokok ini dapat diukur secara langsung dan dijadikan dasar untuk besaran lain, yaitu besaran turunan. Dalam satuan kita mengenal yang namanya satuan internasional atau SI, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Dan dalam standar internasional ini terdapat 7 besaran pokok, yaitu yang pertama ada panjang dengan satuan meter, yang kedua ada massa dengan satuan kilogram, yang ketiga ada waktu dengan satuan sekon, yang keempat ada kuat arus listrik dengan satuan ampere, yang kelima ada suhu dengan satuan Kelvin, yang keenam ada intensitas cahaya dengan satuan kandela, yang ketujuh ada jumlah zat dengan satuannya mol. Besaran yang selanjutnya itu ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Misalnya, satuan turunan dari luas itu diperoleh dengan cara mengalihkan panjang dan lebar suatu bangun. Nah, panjang dan lebar itu satuan pokoknya kan meter, jadi panjang kali lebar itu sama dengan meter dikali meter, makanya hasilnya menjadi meter kuadrat. Jadi besaran turunan dari luas itu adalah meter kuadrat. Perbedaan besaran pokok dan besaran turunan yaitu besaran pokok tidak bergantung dengan besaran lain, sedangkan besaran turunan bergantung dengan besaran dari besaran pokok. Yang kedua yaitu besaran pokok sudah memiliki satuan dari sistem satuan internasional, sedangkan satuan dari besaran turunan adalah hasil dari perkalian atau pembagian satuan internasional pada besaran pokok tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat kita hindari lagi atau sering kita lakukan. Melalui hasil pengukuran ini kita bisa membandingkan antara benda yang satu dan benda yang lainnya. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandari, atau pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Penggunaan alat ukur yang sudah distandarisasikan, maka hasil pengukuran tersebut akan selalu sama. Berbeda dengan cara jika kita mengukur dengan menggunakan alat yang tidak berdasarkan standar atau tidak baku. Misalnya nih, kita mengukur panjang suatu jalan dengan langkah, maka itu kan hasilnya akan berbeda setiap orang, karena kan panjang langkah setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pengukuran besaran. Yang pertama yaitu pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan alat seperti mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lainnya. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu ada mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris merupakan alat ukur yang paling sederhana dan mungkin sudah diketahui oleh semua orang.
Mister memiliki skala pengukuran terkecil yaitu 1 mm sesuai dengan jarak garis terkecil antara dua garisnya yang saling berdekatan. Ketelitiannya yaitu 0,5 meter atau setengah dari skala terkecilnya. Ketika kita akan mengukur suatu benda dengan menggunakan penggaris atau mistar, maka kita meletakkan ujung nilai 0 ke ujung objeknya, yaitu ini. Kemudian kita membaca panjang dari skala benda tersebut. Contoh penggunaan meter atau penggaris dalam menghitung panjang seperti ini. Kita letakkan angka 0 yang di penggaris ini ke ujung bendanya, lalu kita lihat angka dari ujung ini, maka ini yang merupakan panjang dari benda tersebut, yaitu 9 cm. Alat selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengukur besaran panjang yang kedua yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu yang pertama ada skala milimeter pada rahang tetap dan skala nonius pada rahang geser. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung. Selanjutnya alat yang ketiga yaitu ada micrometer scope. Micrometer scope memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Micrometer scope ini mempunyai dua rahang tetap dan rahang yang dapat diputar. Micrometer scope memiliki dua skala yaitu skala milimeter pada rahang tetap dan skala nonius pada rahang putarnya. Selanjutnya itu ada pengukuran berat. Yang pertama itu menggunakan neraca. Neraca bisa digunakan untuk mengukur massa berat yang terkandung dalam sebuah benda dengan berbagai ketelitian. Yang kedua yaitu ada timbangan. Ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini memiliki kapasitas yang besar hingga 500 kg biasanya untuk timbangan yang biasa kita jumpai di pasar seperti untuk timbangan telur, laundry, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada timbangan badan. Ini merupakan contoh dari timbangan badan yang biasa kita gunakan untuk mengukur massa atau berat badan seseorang. Contoh dari hasil pengukuran berat menggunakan timbangan. Lalu untuk mengukur kuat arus bisa menggunakan ampermeter, mengukur waktu dengan stopwatch, dan mengukur suhu dengan termometer. Demikianlah video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.